Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya adalah Dimas Irmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerjanya bubble sort di Flowgorithm yang algoritmanya sudah disediakan di sini. Nah, dan bubble sort ini merupakan algoritma yang mudah untuk mengurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya, dan juga update A sampai Z ataupun sebaliknya. Di sini kita langsung tanpa basa-basi lagi, langsung saja di sini kita mendeklarasikan n sebagai integer. Nah, fungsi dari n ini untuk seberapa banyak panjang array yang akan kita inginkan. Yang kita akan deklarasikan array-nya setelah input ini. Ya, di sini akan keluar n dan belum ditunjukkan berapa. Langsung kita outputkan, masukkan banyaknya data untuk memberitahukan user berapa banyak data yang diinginkan. Kita menginginkan 5, maka kita mendeklarasikan array L sampai dengan n. Array L sepanjang n. Nah, di sini kita menginginkan 5, maka array L ini akan menunjukkan 5, panjang array-nya akan menunjukkan 5. Nah, di sini keluar 5, 0 sampai 4, karena indeks array itu dimulai dari 0. Langsung kita masuk ke fungsi baca array. Nah, untuk menggunakan fungsi ini nanti di bagian sini ini ada beberapa. Di sini coba kita akan deklarasikan sama, karena kita ingin memasukkan deklarasi yang kita dan juga mengeluarkan hasil yang sama dengan yang kita deklarasikan, maka kita bisa menggunakan call. Langsung saja kita menggunakan fungsi ini. Nah, di sini kita ada mendeklarasikan i sebagai integer. Nah, i ini digunakan untuk perulangan. Perulangan yang kita gunakan yaitu perulangan for. Kita lanjut. Nah, di sini for ini digunakan untuk berapa kali perulangan yang diinginkan, dan ini lebih simpel daripada menggunakan while yang untuk ditambah atau dikurangi. Karena di for ini kita disediakan untuk perulangannya itu ingin ditambah ataupun dikurangi sampai ke yang akhir. Misalnya data awalnya 0, maka jika kita menggunakan ditambah, maka itu akan menambahkan sampai ke data yang terakhir, dan juga sebaliknya. Jika kita mendeklarasikan 5, maka nanti akan 5 sampai dikurangi sampai perulangannya tetap 5 kali. Karena di sini kita data awalnya yaitu 0 sampai ke n-1. Nah, di sini mengapa kita menggunakan n-1? Karena jika kita menggunakan 5, maka perulangan untuk menginputkan array-nya akan terjadi error. Dan juga di sini kita hanya disediakan 5, 0 sampai 4. Jadi nggak salah kalau misalnya di sini data awalnya 0 dan akan melakukan perulangan 5 kali. Langsung kita lakukan perulangan pertama, yaitu masukkan data ke 1. Nah, di sini kita akan langsung inputkan yang indeks ke 0-nya. Di sini juga keluar please enter a value of type integer for L. Keempat, langsung kembali lagi untuk melakukan perulangan. Perulangan kedua di sini kita inputkan 2, 1, 5, dan yang terakhir yaitu 3. Langsung selesai, perulangan selesai, dan lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi bubble sort. Nah, di sini kita mendeklarasikan ikat dan temporary. Akan saya jelaskan selanjutnya fungsi-fungsi dari ini. Fungsi dari i ini digunakan untuk perulangan. Perulangannya untuk berapa kali yang diinginkan untuk melihat pengurutannya. Jika pengurutan selesai, maka akan melakukan pengurutan lagi jika urutannya masih belum selesai, masih belum sesuai. Kita langsung menggunakan for ini kn-1 sampai i+1. Nah, yang artinya data indeks keempat sampai ke
2. Karena di sini decreasing artinya akan dikurangi. Bukan. Ini mulai indeks ke 4 sampai ke 1. Sebelumnya maaf. Kita akan lanjut ke percabangan. Karena kita ingin mengurutkan ini, maka akan menggunakan percabangan ini. Data keempat, array L, indeks keempat dikurangi lebih kecil daripada L indeks ketiga. Nah, di sini fungsi dari ini untuk mengurutkan dari data terkecil sampai angka terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita lihat data keempat lebih kecil daripada data indeks ketiga, maka akan true dan akan melaksanakan program ini. Kalau misalnya salah, maka kita akan lakukan program pekerjaan. Langsung kita deklarasikan sini. Nah, LK data keempat ini atau array L indeks keempat ini akan masuk ke temporary, kita simpan. 3 ini akan kita simpan untuk nantinya dikeluarkan ke indeks ketiga. Karena nanti indeks kelima ini akan kita masukkan ke indeks keempat. Nah, masuk ke temp. Nah, di sini LK sama dengan LK-1 yang itu tadi saya jelaskan. Nanti yang 5 ini akan dikeluarkan ke indeks keempat. Nah, langsung keluar. Langsung yang kita simpan tadi akan masukkan ke indeks ketiga. Nah, itu juga akan berlaku untuk perulangan selanjutnya, yaitu indeks ketiga, indeks kedua, indeks kedua, indeks ke-1, indeks ke-1 sampai ke indeks ke-1 dengan indeks ke-0. Di sini Anda bisa melihatnya. Itu tadi salah, berarti kita akan melakukan perulangan. Nah, di sini yaitu indeks kedua dengan indeks ke-1, yang artinya kita simpan 1, mengeluarkan 2 di indeks kedua, dan mengeluarkan 1 di indeks ke-1. Akan melakukan perulangan lagi untuk membandingkan indeks ke-1 dengan indeks ke-0. Dan akan saya jelaskan tadi akan mengeluarkan sesuai itu. Nah, di sini perulangan selesai untuk sebanyak 5 kali. Sebanyak 4 kali, karena kita hanya membandingkan data keempat, data ketiga, 3 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 0. Setelah itu kita akan melakukan perulangan lagi karena di sini masih belum urut. Di sini kan belum urut, kita langsung akan K sama dengan N-1 sampai dengan I plus 1. Yang artinya kalau di sini itu tadi 0 sekarang jadi 1. Ini berarti N-1 jadi 4 sampai 2. Artinya kita akan melakukan perulangan sebanyak kita akan melakukan sebanyak 3 kali. Di sini kita lihat, karena itu tadi sudah sama. Ini juga sama, masih akan salah karena 3 lebih kurang lebih kecil dari 3 tidak lebih kecil daripada 2. Kita melakukan lagi. Nah, di sini 2 lebih kecil daripada 4, maka akan melakukan program ini lagi. Anda bisa melihatnya perulangannya. 2. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita masih belum urut ya ini. Kita melakukan perulangannya lagi. Di sini 4 akan keluar di indeks ketiga dan indeks ke-2 akan berubah menjadi yang kita simpan tadi yaitu 3. Nah, selesai. Ini akan melakukan karena setelah itu dilakukan perulangan lagi untuk mengecek, dan ya tidak ada perubahan. Dan kalau selesai maka akan masuk ke fungsi selanjutnya yaitu mencetak array. Nah, kita ingin mencetak array yang sudah kita urutkan tadi di sini, yaitu menggunakan fungsi cetak array. Kita deklarasikan i berapa banyak perulangan kita menggunakan for, yaitu sama yang saya jelaskan tadi, indeks 0 sampai indeks keempat, maka akan melakukan perulangan 5 kali. Di sini kita mengeluarkan output data keberapa,
data, yaitu data ke i plus 1 yang data ke 1, dan juga L ke array indeks ke 0 karena kita masih melakukan perulangan pertama, dan juga sesuai dengan deklarasi for data ke 1 1, data ke 2 2, data ke 3 3, data ke 4 4, data ke 5 5. Di sini akan muncul sesuai yang kita outputkan, dan akan melakukan perulangan sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, kalau selesai, maka program akan berhenti dan juga selesai. Di sini saya selesai menjelaskan. Di sini apabila ada pertanyaan ataupun juga ada kesalahan dalam menjelaskan bubble sort ini, bisa komen di bawah. Dan juga terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.